Dek, kamu tuh boy hati-hati. Jangan kasih nomor handphone ke orang yang kamu baru kenal. Rapopo to mbak, wong Pak Bram itu ketoke necis, bonapit. Bukan orang sembarangan kok. Pak Ferdi Johansyah itu apa ya nggak necis? Bonapit. Dia juga bukan orang sembarangan. Lawang punya kantor gede kok. Tapi apa? Dia itu kemarin mau ngejebak kamu toh. Sopo iki? Nggak ada namanya mbak. Halo? Iki sopo ya? Jadi nomor HP saya belum disimpan ya di HP-nya. Saya Bram. Oh, Pak Bram. Udah tak duga. Jangan panggil Pak dong. Panggil saja saya Om. Oh iya om. Ono apa toh? Saya lihat Lasuki masih diantar jemput oleh mobil perusahaan ya. Maksudnya belum punya mobil sendiri, betul begitu? Iya om, belum punya. Om mau ngasih aku mobil apa? Oh, kenapa tidak? Kalau Lasuki mau bekerja sama dengan saya, tinggal bilang saja. Masalah mobil gampang. Aku cuma bercanda om. Tapi saya serius. Bagaimana kalau nanti saya ajak Lasuki makan siang? Sambil kita bahas soal mobil. Masa artis cantik seperti kamu tidak punya mobil sendiri sih? Kamu nggak keberatan kan saya ajak makan siang? Nanti om telepon lagi saja ya. Sekarang aku belum iso janji om. Soalnya aku nggak tahu syutingnya kelar jam berapa. Oke, nanti om telepon lagi ya. Bye. Dah. Dapat 90% sudah ditangan. Kamu tuh boy hati-hati. Kamu udah inget nasihatnya Mas Kafka sama Pak Heru kemarin itu? Iya mbak, aku wes nggak sabar mau punya mobil. Kayak Mbak Shanti. Oh, mobilnya bagus banget mbak. Ya Allah, kamu itu yo bikin Mbak khawatir aja. Kalau udah punya mau susah dibilangin. Itu yang nelpon pasti Kafka. Bagus deh kalau Fiona udah mulai menghindar dari laki-laki buaya itu. Maksud Fiona apaan nih yang angkat telepon gue? Apa jangan-jangan benar kata mamanya? Dia udah punya calon suami. Jangan-jangan dia ke Jakarta bukan buat gue lagi, tapi buat calon suaminya. Jadi ragu gue mau ke rumah dia. Ntar aja deh. Barangkali lebih baik kamu langsung aja putusin hubungan kamu dengan Kafka. Biar dia nggak bolak-balik nelponin kamu, dan kamu juga nggak akan terganggu kan? Ma, aku tuh cuma lagi nggak mood aja. Ya, sekalian aku mau ngetes Kafka. Dia itu sebenarnya masih cinta nggak sama aku. Maksud kamu gimana? Vio, kamu ini gimana sih? Kasihan dong Teddy. Dia itu niat sungguh-sungguh loh ingin kamu jadi istrinya. Kamu jangan permainkan harapannya begitu. Mama tuh aneh ya. Nggak segampang itu kali, Ma. Teddy itu udah aku anggap sebagai teman masa kecil aku. Nggak lebih. Tapi kemarin waktu Kafka datang ke sini, Mama udah bilang kalau kamu itu lagi pergi sama calon suami kamu. Oh, maksud Mama apa sih ngomong kayak gitu? Ya, biar dia menjauh lah dari kamu. Vio, Mama tuh malu kamu berhubungan sama dia. Kamu tahu kan, dan semua orang juga tahu kalau dia itu sudah menghamili penggemarnya dan gak bertanggung jawab. Vio, apa kamu gak malu ya kamu berhubungan sama laki-laki seperti itu? Berarti tadi Kafka barusan nelpon gue. Jangan-jangan dia mau konfirmasi soal itu. Hah, gue harus ketemu sama Kafka secepatnya. Vio, kamu mau kemana Vio? Kamu kan udah janji sama Teddy mau lihat rumah yang kalian akan beli kan? Vio! Lasuki, saya mau bicara sama kamu, ya.
Ikut saya yuk. Ayo. Ini bang nih, yang ini Iya. nih, bang, gue masih bingung bang. Lam. Gang. Gue mau bicara dulu sama Lasuki. Ayo cari tempat lain. Oh, Aduh, aneh bang. Ayo lu juga. Oke, Nih. oke. Ayo. Aduh. Nah, ini minumnya. Masuk ini Mbak Yayan. Ayo, Mat. Ya Pak, Kopi gua mana? sudah saya siapkan bos. Sambil dulu ya. Ya. Ya Allah. Moga-moga Bos Hendro tidak marah-marah lagi sama Lasuki. Melas teman kayak bocah ya. Gini Lasuki. Saya mau bicara sama kamu itu tentang intinya, kalau kamu dapat tawaran dari PH lain, kamu harus ngomong sama saya. Ya? Karena kamu itu sudah tanda tangan kontrak sama PH Pak Henry. Kalau kamu sekali-sekali kamu ambil pekerjaan di tempat lain, kamu bisa dituntut nanti. Itu aja sih saya mau. Alhamdulillah ya Allah. Pak, ya ampun, saya sampai deg-degan ini. Saya pikir saya sama Sukila bikin kesalahan lagi. Aduh. Enggak, cuma itu aja. Diingatkan kembali. Tapi saya serius. Bagaimana kalau nanti saya ajak Lasuki makan siang? Sambil kita bahas soal mobil. Masa artis cantik seperti kamu tidak punya mobil sendiri sih? Kamu nggak keberatan kan saya ajak makan siang? Kamu kenapa? Kamu nggak suka kalau saya bantuin mbak kamu manajerin kamu? Oh, enggak, Pak. Sama sekali enggak. Masa enggak suka? Ya pasti suka, Pak. Iya. Makasih, Mat. Iya. Kamu tuh beruntung loh dimanajerin langsung sama Bos Heru. Kalau artis lain mana ada? Gila. Iya, Pak De. Mat, manajernya itu tetap Yayan. Saya cuma ngawal aja. Tapi kok nada kamu itu, Mat? Nadanya nada cemburu gitu. Kenapa, Mat? Dek, ya udah, mendingan kamu bilang sama Pak Heru tentang Om Bram itu. Bram. Bram siapa? Hah? Pak Gong, 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 masih tidur, Pak? Iya, Le. Duh, udah bangun, Le, udah bangun. Apa tuh, Le? Sampean tuh tidurnya plus banget loh, sampai gak ada suaranya. Iya, Le, maklum, Le. Semalam tuh aku capek banget, Le. Muter. Aduh, jan Jakarta, Kyo. Ini aja untung bisa sampai sini lagi, Le. Ya sudah, nih, Lek sudah siapin sarapan. Kopi, ketan, dan tempe. Enak ya, Le. Ya enak loh, mau gratis. Ya, gratisnya nggak usah disebutin. Makasih, Le. Ya, sama-sama. Tapi ya, Le, enak tenan ya tinggal di rumahnya Pak Lek Slamet. Pagi-pagi udah dikasih ketan sama tempe. Ini suami saya yang nyuruh, kasihan katanya. Bagong, dia juga bilang sampean untuk sementara boleh ngekos di sini. Tapi kalau bisa sih, sampean cari tempat kosan yang lebih bener gitu loh. Iya. Nanti kalau aku udah ketemu Sukila, nanti aku pergi dari rumah sini. Lek Slamet ini? Ya wes pergi syuting lah. Loh, piye to, Lek? Piye gimana? Sampean aja bangunnya udah siang gimana sih? Aduh, piye to, Lek Slamet iki? Aku padahal tuh pengen bareng dia loh, Lek.
Kalau kasih syuting biar ketemu Sukila. Ya kayak gini nggak ketemu Sukila tuh. Ya, Mbok ya tenang ya. Nih, tenang. Nih, suami saya nih ninggalin alamat ini dan sampean cari sendiri alamatnya. Oke. Perumahan Pruple. Mana? Perumahan Pruple Lotus Garden. Oh, apa tuh? Ini di mana tuh? Ya nggak tahu lah. Sampean cari sendiri. Bagong, sampean tuh tinggal ke tukang ojek, minta antar ke alamat ini. Tukang ojek? Iya. Tukang ojek yang di Pangalan situ? Iya, emang sampean mau naik apa? Enggak. Oh, tukang ojek opo? Le, yo, aku kemarin bayar mahal-mahal yo, ke apartemen. Nggak ketemu apartemennya. Yo ketemu tapi bukan apartemennya Sukila. Tukang ojek opo gitu? Ya, sampean yang salah lah. Wong nggak tahu alamat apartemennya, nekat nyari gimana sih? Oh, enak aku tuh. Udah, aku mau mandi ya. Ya wes sana mandi yang segar gitu loh. Walah cari terpandang gak mandi masuk lokasi syuting tanpa kucel. Nggak usah guyang-guyu, bawa cari. Guyang-guyu. Bagong. Namanya juga wes Bagong. Makan juga nih tempe. Aku juga bingung, Pak. Dia sering ngirim bunga ke aku. Ngakunya sih penggemar aku, Pak. Nah, tadi itu dia cuman ngajak makan siang aja kok. Aku juga belum bilang iya. Karena kata Mas Kafka, sebagai artis kita nggak boleh sombong sama fans. Gitu, Pak. Oke. Terus menurut kamu, Yan? Nganu Pak, opo yo karena saya belum terbiasa ya. Tapi opo yo ada penggemar yang ngasih hadiah barang-barang mahal gitu buat artis idolanya. Barang mahal apa? Kalau menurut Pak Heru gimana yo? Kalau menurut saya, ya memang ada fans yang membelikan barang-barang mahalnya ke artis idolanya, ada. Ya, kalau pandangan saya, Lasuki, kamu harus bisa milah-milah. Kamu harus bisa jaga diri, kamu harus bisa jaga jarak sama orang itu, sama fans-fans kamu, karena nanti ke depannya masih banyak lagi fans yang aneh-aneh yang kamu hadepin. Betul yang kata Kafka bilang, kamu harus bisa membiasakan diri, itu aja intinya. Untung aja Mbak Yayan tadi nggak dengar Om Bram nawarin aku kerja sama. Jadi aku masih punya harapan dikasih mobil. Aku juga belum tahu kerja sama opo yang ditawarin Om Bram. Kalau menurut saya, kamu tolak aja ajakan makan siangnya. Kamu lebih baik makan siang bareng saya. Karena ada yang saya ingin bicarain juga sama kamu. Oh, iya Pak. Ya udah, sekarang kamu siap-siap, kita bentar lagi syuting. Iya Pak. Permisi. Permisi Pak. Iya. Apa saya nggak salah tangkap ya? Bos Heru kelihatannya kok suka juga sama Lasuki. Mat, nggak tua-tua banget dong kalau gue jadi suaminya Lasuki. Ya, ayo syuting dulu. Itu lucu ya, jadi sinetronnya tuh lucu banget. Iya, ini lucu banget tuh. Iya.
ya. Ngomong-ngomong, tamunya yang nginep itu udah izin belum sama PRT? Ya belum lah, tapi nanti aja lah kalau dia bener-bener mau kos di sini. Tapi kan urusannya suami saya itu. Wong dia yang ngizinin nginep di sini kok. Bu, anak muda ya Bu? Oh iya, ganteng agak? Ya lo ibu kepo ya. Namanya juga wong kampung, gimana sih? Kan orang kampung juga banyak yang ganteng. Iya kan ibu-ibu? Iya, bener pasti ada yang ganteng. Ya lihat aja sendiri nanti. Rek, Nggih, aku berangkat sekarang yo. sekarang. Iya. Yo wes. Pamit ya, Rek. Nggih. Bu, pamit ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagong hati-hati. Iya. Nggih. Aku ketinggalan. Aduh. Loh, kok pulang lagi? Anu, tasku ketinggalan, Rek. Oh iya, wes. Bu. Gimana? Ganteng dak? No komen, Bu. Ganteng Bu, tapi udah tua sekarang. Makanya Bu, wes tua. Masih aja nyari yang ganteng. Emang suaminya kurang ganteng, po? Gimana sih? Iya, gue di lokasi. Mending lo kesini. Tadi gue mau ke rumah lo, tapi berhubung lo nggak angkat telepon gue, jadi gue langsung ke lokasi aja. Tapi gue masih bingung ya sama lo. Kenapa sih lo bisa percaya gitu aja sama gosip itu? Udah ngomongin soal itu nanti aja kalau udah ketemu. Sekarang mendingan lo Sherlock aja dulu. Ini gue udah di jalan kok. Tapi di depan kayaknya agak macet, jadi gue bisa baca pesan lo nih. Ya oke, gue kirimin alamatnya ya. Iya, kirim secepatnya ya. Mas. Hah? Mau ke apartemen lagi, Mas? Enggak. Nah, sekarang mau kemana, Mas? Apa enggak sebaiknya tanya ke tukang ojek itu ya? Di mana perumahan iki? Tanya saja kan boleh. Nggak ada salahnya. Asal jangan naik ojek lagi aja. Mas. Ya? Ini nih, Mas. Sampean tahu perumahan ini nggak? Perumahan Purple Lotus Garden. Kalau kagak salah, ini ada di Jakarta Timur kan? Bener, perumahannya luas kok. Terkenal lagi. Wah, iya gue baru inget. Gue pernah nganter orang ke sini nih. Oh ya, Mas. Saya pernah ke sini nih, Mas. Benar, pernah ke sana. Lah, masa saya bohong sih, Mas? Kayaknya emang tukang ojek ini memang tahu nih. Ya, kalau bener, anterin ke sana, Mas, yuk. Ayo, boleh. Tapi jangan salah lagi kayak kemarin. Lah, yang kemarin mah bukan salah saya, Mas. Mas minta antar ke apartemen, ya saya antar ke apartemen. Terus, salah saya di mana, Mas? Ya, tapi apartemennya itu bukan apartemen yang aku maksud, Mas. Nah, itu dia, Mas. Kemarin, Mas, saya tanya apartemen di mana, kagak kasih tahu alamatnya di mana. Iya juga ya. Kata Sapam yang kemarin, apartemen di Jakarta kan banyak banget. Yaudah kalau gitu antar saya yuk. Gini aja, Mas. Sekarang, kalau alamat itu salah dan kesasar, jangan salahin saya, Mas. Nah, kali ini pasti bener, Pak. Nih, lihat tuh tulisannya. Perumahan Purple Lotus Garden. Foto Iya. toh? Sama ini tulisannya, Mas. Iya, yuk. Ya udah, kalau Mas yakin, ayo kita jalan dah. Ayo. Pakai helm dulu, Mas ya. Yo. Ini perjalanan kita jauh loh, Mas. Jangan sampai kita kena tilang nih, Mas. Jauh deket harus pakai helm, wajib. Asik. Nanti, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, cepet selesai kerjaannya. Iya. Tinggal aku nandur. Pas gue masih mudan. Itu Pak E sama Bule, ayo kita samperin buruan. Oh iya bener, ya udah kita samperin ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ketemu di sini. Baru saja kita mau nyusulin ke sawah. Oh iya, alhamdulillah. Dino iki cepet nyangkulin sawah.
Soalnya tadi kita cari di rumah, nggak ada orang. Iyo, makanya kita samperin kemari. Memangnya ada apa toh? Anu Mbok, kita itu pengen tanya soal Mas Bagong. Ada apa toh dengan cari Bagong? Pak, Bagong sudah nggak jadi cari lagi. Oh iya ya, iya. Jadi gini, kita mau tanya, apa betul Mas Bagong itu pergi ke Jakarta? Iya, bener. Wah, kita itu pengen banget ikut karo Mas Bagong. Loh, jadi kalian itu mau ikut Bagong ke Jakarta? Iya Pak Le, soalnya kedua orang tua kita sudah setuju kalau yang mengantarkan kita ke Jakarta itu Mas Bagong. Oh, begitu toh. Iya Mbok, kita itu pingin banget ketemu karo Sukilah. Siapa tahu dia bisa bantu kita biar bisa main sinetron. Loh, Bagong itu ke Jakarta, belum tentu ketemu Sukila. Loh, kenapa begitu toh Pak? Lah wong dia tuh ke Jakarta mau cari kerja ya toh, Mbok? Iya. Tapi emang kalian itu betul-betul mau ketemu sama Kila? Iya Mbok. Oh, ya wis. Nanti gini aja. Nanti kalau Pak Sukila telepon kita, tak bilangin sama dia, ya? Beneran ya Pak Le? Iya. Aja sampai lali ya Pak Le. Iya. Nanti si Mbok ingatkan, ya. Makasih Mbok, makasih. Iya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ya wis, hati-hati. Ini kok berhenti? Udah, tanya tukang kopi sono. Di mana alamat yang Mas cari? Sampean katanya tahu. Aduh, perasaanku nggak enak nih. Iya, saya tahu. Cuma udah lama kagak ke sono lagi. Udah agak lupa. Udah, tanya sono. Daripada kita kesasar. Kasar, alasan aja. Yo. Iya. Pak, misi Pak. Oh iya Mas. Pak, mau nanya nih Pak. Tahu alamat ini enggak Pak? Oh ini loh. Iya. Sampean lurus, terus belok kiri, sampai ketemu perumahan Purple Lotus Garden. Iya. Jauh nggak Pak ya? Ya lumayan lah. Oh iya. Lagi nyari saudarane Mas. Enggak Pak, aku ini mau nyari tempat syuting ya, tempat syuting. Oh, sampean pemain ya? Bukan Pak, yang pemain tuh calon bojoku. Oh. Kalau aku cari pensiun dini, mantan cari. Oh, ya. Jadi kalau gitu saya permisi ya Pak ya. Oke, monggo. Ya. Iya. Mari Pak. Ayo jalan. Iya, saya dengar tadi. Ya, Mah? Papa syuting. Iya, lagi syuting. Kan udah mulai tayang. Papa cerita sama kamu kan? Jadi tiap hari syuting. Enak dong, kumpul sama cewek-cewek cantik. By the way, Mama udah nonton loh, Pak, sinetronnya. Itu yang jadi Mawar itu kayaknya anak baru banget ya? Iya, yang Papa cerita sama kamu itu loh. Kelihatan sih, Pak, masih lugu banget ya anaknya ya. Tuh, Pak ya, yang kayak gitu tuh ya, itu masih gampang-gampangnya banget loh, Pak, dikadalin. Kamu ngapain sih ngomong kayak gitu? Hah? Udahlah, nggak usah muna, nggak usah sok suci. Udah ya, pagi-pagi nggak usah suzon, ya? Oke, nanti Papa tersinggung, ya? Tersinggung? Tersinggung apa terciduk sama Mama, hah? Udah, nggak usah didebatin ya. Sekarang kamu kapan pulang? Terus Papa kamu udah sehat belum? Ya, masih begitu aja sih, Pak. Ya ini Mama juga kira-kira pulang sekitar 3 hari lagi lah. Loh, kok sudah sampai di rumah, tapi bilangnya belum pulang? 3 hari lagi? Girang amat. Dengar Mama pulang masih 3 hari lagi. Kenapa? Berasa bebas gitu, nggak ada Mama ya? Iya. Bukan gitu. Maksud Papa itu dalam 3 hari ke depan kan berarti kan kangennya Papa lunas sama Mama. Bener nggak? Gombal. Serius? Ya udah ya. Kamu syuting dulu nih. Kau ah. Hai. Iya nih. Iya, di sini ya? Alhamdulillah.
Akhirnya ketemu sama Dek Suki. Jangan alhamdulillah dulu, Mas. Tanya dulu sono. Bener kagak ini perumahannya? Alah, sampai tuh dari tadi nanya terus. Kan kita udah nanya ke warung kopi tadi toh, hah? Katanya bener di sini. Ya udah, kalau bener di sini kita tinggal masuk. Ngapain nanya lagi? Apa sampean nggak mau ikut nih? Kalau nggak mau ikut, ya tak bayar nih. Oh, jangan gitu dong, Mas. Iya makanya. Iya deh. Nanya terus lu. Tunggu, stop. Anu Pak. Mau kemana ini? Anu Pak, saya mau ke lokasi syuting Pak. Emang kamu sebagai apa? Figuran ya? Bukan Pak. Aku mau ketemu calon bojoku yang jadi peran utamanya itu loh Pak. Kenapa Pak? Bapak nggak percaya? Hah? Kalau aku calon bojonya Lasuki nggak percaya? Kalau nggak percaya ayo ikut aku. Oh iya. Saya percaya. Nah makanya. Iya percaya. Oh iya Pak. Tapi lokasinya di mana ya Pak? Oh lokasinya lurus aja ada perapatan belok kiri. Lurus ada Perapatan belok kiri. Matur suwun ya Pak ya. Ya Pak. Ke sana Pak. Iya. Ayo jalan cepetan. Ya. Yuk, masuk Pak. Iya. Aku harus gimana, Mas? Aku bingung. Iya. Ini bukan cuma soal kamu terima lamaran itu doang, tapi kalau kamu terima lamaran itu, otomatis kamu akan berhenti kuliah. Dan itu sangat disayangkan. Mas Badil yang ngelamar aku itu anak juragan tembakau, Mas. Jadi kalau aku tolak lamarannya, pasti bapak aku dipecat, Mas. Selama ini, kecamatan banyak menerima hibah dari perkebunan tembakau. Dan perkebunan tembakau itu milik ayahnya Mas Badil. Jadi, sebagai lurah di kecamatan Kandangan, Bapak harus manut, Mas. Iya, aku ngerti. Kamu udah berkali-kali cerita soal itu sama aku. Ya, aku cuma nggak rela aja kalau kamu harus berhenti kuliah. Aku juga nggak rela kalau aku harus kehilangan kamu. Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Oke, cut. Oke. Next scene 30 ya. Kamu keren. Makasih, Mas. Tikilah. Mas Bagong? Walah, Mas, ngapain lagi tuh kesini? Aku mau nyari kerja di Jakarta. Oh, ya wes, tapi jangan di sini. Ini lagi dipakai buat syuting. Penonton di sana tuh. Terus sih? Ya wes. Hai, Vi. Kamu dari tadi di sini? Kak, boleh minta foto nggak, Kak? Sebentar aja, Kak. Maaf, sebentar. Aja, Kak. Saya kesana aja. Itu aja, Kak. Permisi. Cewek itu sopo ya? Ketoke Mas Kafka sudah kenal dekat. Kalau enggak mungkin Mas Kafka langsung menggandeng tangannya. Suki, kenapa? Oh, enggak apa-apa, Mbak. Lo pasti mikir Kafka belum punya pacar ya? Ya nggak mungkin lah, cowok seganteng Kafka, public figure, masa nggak punya pacar? Gue kesana dulu deh. Ya. Iya, enggak mungkin lah. Kok aku bodoh banget ya. Mengira Mas Kafka masih jomblo,
terus berharap aku bisa jadi pacarnya. Aduh, izin aku. Penghayatan lo barusan kelihatan dalam banget. Oh ya, itu lawan main lo pendatang baru ya? Cantik juga. Vi, lo gak kangen sama gue? Hah? Lo gak pengen meluk gue? Apaan sih? Kok lo gini sih? Kita udah hampir 2 tahun lo gak ketemu. Kok sikap lo gini sih gue? Ya gak tahu. Ya gue masih shock aja soal mama ngasih tahu gue soal... Vi, come on. Lo paham dong dunia entertain kayak gimana? Sebelum lo pergi ke luar negeri kan lo di dunia ini juga. Ya masa lo makan sama gue sempurna kayak gitu? Iya awalnya gue juga gak percaya. Cuman kemarin itu pas gue nelpon lo, hati gue tuh mendadak gak plong aja gitu. Oh ya, cewek yang kemarin bareng sama lo di kafe itu siapa sih? Waktu gue bilang mau ke sana, kok lo mendadak tiba-tiba gugup ya? Pacar Mas Kafka itu cantik tenan. Aku udah ada apa-apanya dibanding dia. Pasti Mas Kafka cinta banget sama dia. Jadi gelasnya pada antong. Ki bocah kenang apa sih? Ngadeg ngejublak kayak patung. Delengen apa ya? Oh, pantesan. Penasaran nanti delengen pacarnya Mas Kafka. Waduh, jangan-jangan gila cemburu. Aku samperin ah. Sudahlah Suki, jangan cemburu gini. Aku gak ada hak buat cemburu. Anteng bener sih, deleng apa? Pade, ngagetin aja. Ya maaf Nok. Aku kagum aja Pade sama kecantikannya pacar Mas Kafka. Pacarnya Mas Kafka itu kan baru pulang dari luar negeri. Sebelum dia melanjutkan studi di Amerika, kan dia dulu pernah main sinetron. Namanya Fiona. Fiona? Iya. Kamu baru tahu ya kalau Mas Kafka sudah punya pacar. Kan dia baru pulang dari Amerika. Kuliahnya di sana, Nok. Berarti mereka pacarannya sudah lama yo. Ya sudah lama. Ayo kenapa sih? Cemburu ya? Cemburu nih. Enggak, Pade, enggak cemburu. Beneran, enggak, Pade. Suki cemburu. Enggak. Enggak, Habis Pade. kamu berartinya kayak bengong-bengong begitu, nanti takut kesambet. Pade, Dini. sudah, jangan gosip. Nanti aku jadi sasaran wartawan loh. Tenang saja, kalau Pak D itu mulutnya nggak ember bolong, nggak bakalan fitnah, dijamin rahasia terjamin. Yo, Pade, itu kok Mas Bagong bisa kesini lagi yo? Iya, dia cukup-cukup datang ke rumahnya Pak D. Katanya mau kos juga di rumahnya Pak D. Tapi bilangnya juga sih mau kerja di Jakarta. Oh alah, gitu toh. Yo, kalau dia mau kerja di Jakarta sih enggak apa-apa ya. Asalkan dia ndak ngaku-ngaku jadi calon suami aku. Udah sudi aku. Jangan ngomong begitu, Nok. Takutnya ada setan lewat, ntar beneran loh. Beneran? Maksudnya? Ya beneran jadi bojomu. Ih, Pade, kok ngomong gitu? Aduh. Iya, maaf, Pade. Nanti kalau 3 kali tepok nih, dapat piring cantik. Spesial buat Rasuki. Iya, Pade. Bude piye? Baik-baik saja kan di rumah? Aduh, kepriben sih Rasuki. Malah tanya istri saya di rumah. Bikin saya mati kutu aja.
Pade? Pade? Nok, maaf itu, Pade lagi mau nyiapin catering yang datang. Oh, iya. Ya, Pade kesana dulu ya. Iya, Pade. Udah deh, mendingan lo sekarang jujur sama gue. Kenapa sih lo nggak mau ngakuin itu siapa cewek ke gue? Udah lah, nggak usah ditutup-tutupin. Bukan siapa-siapa, Vi. Udah lah, nggak usah dibahas. Kenapa sih? Nggak usah dibahas sih. Ya gue perlu tahu dong. Gue ini masih pacar lo kan? Karena menurut gue masih ada yang lebih penting. Allah. Itu kok kayak lagi pada marahan ya? Ya, oke. Dia bukan siapa-siapa. Dan, Vi, selama ini gue nggak pernah selingkuh sama siapapun. Tapi Teddy, sekarang tiba-tiba dia ada di antara hubungan kita. Kok Teddy sih? Maksud lo apa sih? Ternyata cuma gara-gara gosip murahan kayak gitu, lo langsung mutusin milih Teddy jadi calon suami lo. Kaf, enggak. Teddy itu bukan calon suami gue. Nyokap lo sendiri yang bilang sama gue, kemarin lo pergi sama calon suami lo, Teddy. Lo bukan yang nemuin gue dulu, lo malah pergi sama dia. Enggak, bukan. Teddy itu bukan calon suami gue. Dia itu cuma teman masa kecil gue waktu dulu di Jogja. Lagian ini gak ada hubungannya kali sama Teddy. Ya mungkin mama gue ngomong kayak gitu karena masih shock aja kali sama lo. Tentang berita di TV itu. Ya sebenarnya gue sempat mikir kayak gitu juga sih. Makanya. Udah. Soal itu kayaknya gak usah dibahas lagi deh. Sekarang lo harus jawab pertanyaan gue. Siapa cewek yang kemarin di kafe sama lo? Pokoknya gue harus tahu. Kok jadi bela ke situ lagi sih? Udahlah, gak usah dibahas. Loh, kok gak usah dibahas sih? Gue perlu tahu dong. Gue tahu. Apa jangan-jangan lo udah ada hati ya sama cewek itu? Kenapa? Gue itu udah tahu banget sifat lo kayak gimana. Lo tuh kalau lagi suka sama seseorang itu ketahuan ya. Vivi, tunggu. Lo jangan salah paham ya. Ini nggak seperti apa yang lo pikirin, oke? Iya, oke. Gue kasih tahu siapa cewek yang sama gue di kafe kemarin. Dia Suki. Lawan main gue yang barusan lo lihat. Dan dia pendatang baru. Oh Allah, kenapa mereka natap ke arah aku? Kenapa? Lo kok ngeliatin gue begitu sih? Kayak cewek itu juga ada perasaan deh sama lo. Udah, gue males. Mendingan gue sama Teddy nemenin dia lihat rumah. Kok gitu sih? Vi. Ih, udah. Jadi gini doang nih setelah kita 2 tahun gak ketemu. Vi. Fiona. Jadi ngapain lagi ke Teddy lagi? Waduh, Mas Kafka kenapa ya? Yan. Reski, apa kabar? Hai, baik. Gila, udah lama banget kita gak ketemu. Iya. Lo mau ngapain? Nggak tahu dipanggil, lu juga? Iya, jangan-jangan kita juga bareng lagi. Barangkali. Ya udah deh. Good luck ya. Moga-moga aja. Iya. Nggak tahu kenapa. Jihan? Woi, Kak. Kangen banget, sumpah. Iya, nggak tahu dipanggil. Gak, sini. Nggak tahu dipanggil. Duduk ya. Oh iya, Kak, bentar. Nih, Ada apa? gue punya undangan nih buat Kak. Oh ya? Nah. Undangan apa nih? Itu undangan
Kayaknya Jessica Maida ulang tahun besok. Oh, oke. Gue usahain ya. Oh, siap. Thank you ya. Ih, sumpah lama banget gak ketemu. Kangen banget. Iya. Lah, terus lo ngapain di sini tumben? Nggak syuting? Enggak, gue baru minggu depan sih mulai syuting. Oh gitu? Makanya sekarang mumpung gue lagi nggak ada syuting atau jadwal, besok gue mau ngadain party ulang tahun gue. Datangnya? Party? Please, datang lo diusahain atau apa. Bentar, Aldo. Sini. Bentar. Iya. Ya. Nih, undangan buat Jihan di bawah. Iya, bentar. Nih. Thank you. Ya. Besok sih acaranya. Gimana? Oh, besok ulang tahun. Gue kira lo mau nikah. Astaga. Gue sekarang lagi gak punya pacar. Gimana mau nikah coba? Sekali aja dijodohin. Enggak, datangnya. Iya, ntar gue usahain ya. Bentar ya, gue mau ngomong sama Bang Barum dulu. Ngomong aja sama Aldo. Bang Barum? Kurang ajar. Jessica jatuhin gue di depan artis-artis. Gue gak dianggap pacar sama sekali. Bang Barum? Bang Barum, bentar. Jess. Gimana solusinya, Suki itu? Suki masih syuting, Jess. Loh, jadi cewek kampung itu gak jadi ditendang dari produksi shelter? Ya enggak lah, Jess. Kemarin kan cuma baru ditawarin untuk bergabung di PH Global Star. Tapi belum diterima. Oh ya, Jess. Siapa sih yang merekam kejadian pertemuan antara Ferdy Johansa sama si Rasuke? Bentar. Gue belum mengerti. Rekaman video itu otentik? Iya, otentik. Iya, terus? Tapi harusnya lu cermati dulu dong. Pertemuan itu sudah sampai tanda tangan kontrak atau belum? Nyaris gue, Jess. Nyaris ketahuan sama Bang Heru. Hah, gara-gara ngusulin lu tuh ditarik kembali. Sialan nih Aldo. Bikin gue malu aja sama Pak Hendrik. Yaudah aja sih. Bentar. Terus sekarang gimana? Kira-kira masih ada nggak peluang buat nyingkirin cewek kampungan itu? Enggak ada. Posisi dia semakin kuat. Rating sinetron shelter makin meningkat. Satu hal yang harus lu tahu. Sekarang ini dia langsung dimanajeri sama Bang Heru. Cewek kampungan itu langsung dimanajer sama Bang Heru? Ya. Ya udahlah, Jess. Lupakanlah. Ya kan, untuk berebut peran Mawar itu kembali. Jess, gue udah buru-buru nih ditungguin sama Bang Heru. Siap juga belum gue bayar. Cewek kampung nyebelin. Pokoknya semua surat undangan gue bagiin dan ya udah sekarang gimana kalau kita makan? Gue udah lapar banget. Makanan aja yang lo pikirin. Gue masih heran. Gue masih bisa percaya sama orang yang gak kayak lo. Bye. Jess, keterlaluan banget ya Jessica. Udah nyuruh-nyuruh gue, gak ngasih imbalan pula. Gimana kalau Fiona makin gak percaya sama gue? Kaf, kenapa sih? Suntuk banget kelihatannya. Ya, pusing banget nih gue. Gue kayaknya gak bisa ngelanjutin syuting deh. Gak konsen. Ya udah, lo ikut gue makan siang aja yuk. Enggak. Naik mobil gue. Enggak, gue gak lapar. Gue tahu kok. Lo pasti lagi suntuk mikirin Fiona kan? Gue tadi udah bisa nebak. Kalian udah gak ketemu 2 tahun, tapi sikap Fiona dingin banget ke lo. Gak kayak baru ketemu setelah bertahun-tahun pisah gitu loh. Lagi ada masalah apa sih? Gue juga bingung. Kok gitu? Iya, complicated gitu lah. Ya udah, sekarang lo ikut gue. Yuk, kalau mau curhat, lo curhatin sepuasnya deh sama gue. Tapi gue perlu makan dulu, gue lapar banget. Tadi nasi kotaknya gue gak nafsu. Ayo. Iya. Gitu dong. Wah, ayam goreng iki kesukaan gue.
Wih. Mbak Yayan, mau minum panas apa dingin? Anget aja Pak De. Oh ya udah, nih. Ini minumnya ya Mbak Yayan. Yo, makasih Pak De. Ya. Itu makanannya Lasuki yang mana ya? Oh, yang itu. Oh yang ini. Emang kenapa Pak De? Kan Lasuki lagi makan sama Bos Heru. Biar ini saya kasih Mas Bagong aja. Oh, ya wes. Tadi aku juga lihat Mas Bagong, dia orangnya. Ya saya kasihin dulu ya. Yo. Mas Bagong kemana ya? Oh, itu dia. Suki, aku tuh berharap kamu jangan berubah, jangan benci sama aku, jangan siwer sama cowok-cowok artis ganteng di sini, apalagi sama si Kafka itu. Mas Bagong, makan dulu. Aku udah kenyang balik. Lah, kamu di Jakarta kan mau cari kerja. Nanti kalau nggak mau makan, kena mak lo. Udah nih makan dulu. Ayo, makan di sana. Nih. Makasih ya, Balik. Ya. Ayo. Situ. Bayang. Bilang kemana, Bayang? Lagi pergi sama Pak Heru. Pak Heru siapa? Pak Heru, sutradarane. Sukila itu sekarang katanya sudah bos. Makanya di restoran, sama sutradara, sama artis-artis. Bagong, sampean tuh kenapa toh? Bolak-balik Karangmenjangan Jakarta, izin terus nanti sampean dipecat jadi carik, rasa. Aku ngundurin diri, Mbak. Aku mau nyari kerja di Jakarta. Mbak Selamat. Tanjung Priok itu mana ya? Tanjung Priok. Ya Tanjung Priok ya di Tanjung Priok. Sana deket Ancol. Kok aneh sih pertanyaannya? Kok aneh? Ini Pale, aku tuh ada alamatnya. Temanku situ Kujo, kan kerja di sini nih di Jakarta. Iya. Nah dia tinggal di Tanjung Priok. Dia bilang ada lowongan, aku disuruh ke sana Pale. Lah ya mangkat toh. Ya ini aku mau ke sana Pale. Lah ya mangkat. Sepertinya aku udah nggak ada harapan lagi di sini. Kapan mangkatnya? Ya, habis ini Pale. Habis ini aku ke rumahnya Pale Selamat dulu ngambil baju yang ketinggalan. Ya kemungkinan aku langsung tidur di rumahnya Tukijo, nggak jadi tinggal di rumahnya Pak Ali Slamet. Makasih ya Pak Ali tumpangannya. Tinggal di rumahnya Pak Ali Slamet. Makasih ya Pak Ali tumpangannya. Ya wis, nanti kalau ada apa-apa, kamu balik lagi aja ke rumah saya. Ya, Mas Bagong. Iya, Pak Ali. Udah, kamu makan dulu. Aku minta air minumnya ya. Itu ada tuh. Mbak Yayan kok nggak ikut makan sama Lasuki di restoran? Kan makanannya enak-enak Mbak Yayan. Kalau di sini kan makannya cuma kayak gitu doang. Kalau di sana kan enak, banyak macem. Adik, apa sih? Itu siapa toh? Cindy. Tuh. Oh. Senyum-senyum terus sama aku. Dari kemarin Mbak Yayan, saya lihat kan ngeliatin Mbak Yayan terus. Ih. Apa iya? Iya. Namanya Sahnagra. Kerjanya itu bagian artistik. Masih bujangan loh. Iya, kalau itu aku yo nge. Dia itu kan setiap sebelum syuting kerjaannya benerin dekor-dekorasi itu kan? Iya. Mbak Yayan mau apa enggak? Biar nanti saya bilangin. Apa apa tuh? Apa-apa. Isin aku. Masih berjalan baik lagi. Udah cakep lo lihat tuh. Isin kok adek. Bilangin ya. Wes.
Waduh, apes saya. Mbak Yayan kelihatannya menaruh hati sama Sanagra. Ya wis lah. Kenapa kok makannya sedikit? Oh, aku makannya emang dikit, Pak. Takut gemuk. Kamu, kalau boleh ya, di luar syuting atau lagi nggak syuting sama saya harus biasa-biasa aja. Nggak usah takut, santai. Apa karena muka saya, galak? Ya? Hah? Ya, kalau perlu, saya cukur misalnya jenggot saya. Nggak usah, Pak. Gitu dong, nggak ini kan lebih natural, ya kan? Saya suka kamu apa adanya. Saya nggak jaim kan? Kadang-kadang. Tapi kalau lagi syuting, Pak, iya kalau lagi syuting aja, iya. Saya itu suka ngelihat orang itu yang bersikap apa adanya. Karena saya tahu kamu itu sebenarnya orangnya supel, baik, pemberani, dan satu lagi apa ya? Cantik. Kok pandangan mata Pak Heru ke aku seperti... nggak mungkin. Pak Heru kan sudah punya istri. Banget sih di sini. Di mana tuh buaya darat bau rawa itu? Nggak kelihatan sih. Saya ngajak kamu makan siang, pertama saya mau kamu itu nggak sungkan-sungkan lagi sama saya. Karena kita akan sering makan siang. Kedua, saya ingin bilang sama kamu kalau kamu itu harus tampil pede. Kamu sebagai artis, sebagai selebriti, kamu harus tampil pede, nggak boleh takut kalau karena kamu tuh, saya nggak pede nih karena saya dari kampung. Kamu nggak perlu gitu. Ini yang harus kamu tahu. Ini orang-orang Jakarta yang ada di sini semua nih, itu berasal dari kampung. Paham nggak? Nggak hanya kamu aja dari kampung. Orang-orang yang ada di Jakarta itu semua berasal dari kampung. Gitu. Sebagai selebriti, kamu nggak boleh bersikap minder. Percaya diri, tapi nggak boleh sombong. Kamu harus elegan. Ya, itu aja pesan dari saya. Enggak, Pak. Kadang aku memang suka minder karena aku orang kampung. Udah, gak usah dipikirin masalah kamu orang kampungnya. Kan saya udah bilang tadi. Pokoknya jadi artis, harus apa? Harus elegan. Percaya diri. Oke, percaya diri, ya? Iya. Mbak. Ada apa, Pak? Saya pesan es buah di sini ada. Ada, Pak. Kamu mau? Udah usah, Pak. Gak apa-apa, biar sekalian. Udah usah, ini udah cukup. Satu aja. Baik, Pak. Saya ambilkan. Terima kasih ya.
Silakan hidangan penutupnya. Iya. Ayo. Iya, sama-sama. Jadi nih ya, Kaf. Menurut gue, lo tuh harus jujur sama diri lo sendiri. Itu harus gimana, Shan? Gue emang suka sama Lasuki, tapi bukan berarti gue mengkhianati Fiona dong. Kecuali gue udah menjalin hubungan sama Lasuki. Ya, baru itu bisa dibilang gue mengkhianati Fiona, gitu kan aturannya? Aturan siapa? Itu tuh aturan lo doang. Nih, dengerin ya, Kaf. Itu masalah hati. Bagi kalian nih, bagi kalian para cowok. Gue udah bilang berapa kali sama lo, jangan samain semua cowok. Gue beda, enak aja. Oke deh. Let's say, buat kalian beberapa kalian lah para cowok. Bagi kalian itu nggak penting. Tapi, ini bukannya gue mau jokin lo dan gue melain Fiona ya. Cuman yang gue tangkap dari cerita lo adalah, ini si Fiona tuh tahu nih, hati lo tuh udah terbagi jadi dua. Satunya buat Lasuki, satunya buat Fiona. Itu yang bikin dia jadi sedingin sama lo. Padahal kalian udah gak ketemu 2 tahun. Coba, bener kan kata gue? Akuin. Bener gue tuh. Iya bener-bener, lo selalu bener kan. Ya terus gue harus gimana dong sekarang? Dengarkan aku ya anak muda. Sebaiknya lo untuk beberapa hari ini lo bertapa deh. Hah? Lo mikir, lo pertimbangin. Hati lo tuh mau kemana? Perasaan lo tuh gimana? Ke arah mana mereka tuh mau berlabuh? Apaan sih, San? Diam deh. Ada satu syaratnya. And what is that? Be honest, Kafka. Lo tuh jujur sama perasaan lo sendiri. Ini sorry tuh saya, tapi ini semua cowok kayak gini. Mereka itu makhluk yang paling susah untuk jujur sama perasaan mereka sendiri. Lo pikirin baik-baik. Lo tuh mau stay sama Fiona atau lo mau mulai yang baru sama Lasuki? Cuma lo yang bisa decide. Ini bangkunya kosong. Tadi bilangnya syuting, tapi nggak ada di sini. Bener-bener nih orang. Aduh. Hah? Waduh, Bella Dalla. Istrinya Bos Heru datang ke sini. Aduh, bisa mati. Gawat ini. Aduh. Gawat kenapa, Pak De? Itu loh Mbak Yayan. Aduh, gimana? Apa sih? Itu Mbak Yayan itu loh. Apa itu siapa? Itu loh Mbak Yayan, istrinya Pak Heru. Aduh, itu namanya Tante Dari. Galak banget orangnya. Kok dia bisa tahu ya kalau Bos Heru lagi makan sama... Walah, piye iki, Jal? Aduh, nasibnya Sukila piye iki? Ya Allah, mudah-mudahan Sukila ndak pulang sekarang. Kalau sampai istrinya Pak Heru itu ngeliat, dong, Sukila pulang sama Pak Heru. Aduh, habis Sukila. Gila ya? Gue belum ngomong kalau gue suka sama Lasuki. Gue juga belum ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi udah begini aja gue. Tapi lo gak pernah nyangka kan? Dari hari pertama lo lihat Lasuki, lo ketemu, lo kenal tuh tiap hari bareng-bareng di tempat syuting. Hati lo tuh sebenarnya udah kebagi 2 antara Fiona sama Lasuki. Ya kan? Ya. Iya sih. Nah, itu tuh. Itu yang gue maksud. Sekarang lo paham kan maksud gue? Dan kayaknya si Fiona ini tipe cewek yang dia tuh gak suka kalau cowoknya itu hatinya terbelah jadi 2. Terbelah buat cewek lain gitu. Ya actually gak ada sih ya cewek yang suka gitu, cowoknya bisa suka sama cewek lain gitu. Ya lo ngerti lah ya maksud gue? Kayak gitu tuh. Pengkhianatan atau ketidaksetiaan dalam hubungan itu biasanya bermula dari hati, Kaf. Lo mesti pertimbangin itu. Dan kayaknya itu kenapa Fiona bisa sedingin itu sama lo. Karena dia tuh paham tentang lo. Ya kan kalian udah lama kan. Jadi dia tuh ngerti. Ya pasti dia tahu lah. Ya kan? Yalah. Bener lagi gue pasti. Ya rata-rata yang ngomongin bener sih. Makasih ya Ibu Ashanti Devi. Salim lo. Mbak, bil dong. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ya, oke.
Itu kayak Ashanti sama Kafka ya? Iya, gue juga udah lihat. Kita foto yuk. Yuk. Kafka, Ashanti, foto boleh? Boleh, boleh. Yuk. Boleh. Mbak, ini gimana ya? Oh iya. Mbak, tolong fotoin dong. Ya, boleh. Siap ya? Lo mau ada masalah apapun, kalau sama penggemar, tetap harus senyum. Senyum dong. Ya, Tante. Pak Heru mana? Bos Heru. Ditanyain malah pada kode-kodean. Pak Heru kemana? Anu, Bos. Bos Heru. Mati aku. Pak Slamet! Iya, Tante. Saya, Tante. Iya, kamu. Siapa lagi? Pak Slamet sini. Malah bengong sih. Iya, Tante, bentar. Pade. Aduh, ntar dulu Pade, jangan toh. Tolongin Sukila, jangan ke sono dulu. Bentar, Mbak Yayan, bentar coba. Aduh, Pade. Lah, piye iki? Aduh, Dek, nasibmu, Dek. Iya, Tante Dari. Pak Heru kemana? Itu, anu, Tante. Anu. Pak Heru kemana? Itu, lagi pergi makan siang, Tante. Pergi makan siang? Iya. Sama artis perempuan kan? Sama artis cewek kan? Anu, Tante. Anu. Waduh. Ketoke istrine Pak Heru kok jahat tenan yo. Udah deh, nggak usah kebanyakan anu. Saya udah tahu. Kamu tuh lagi bohongin saya. Pantesan dari tadi diteleponin gak diangkat-angkat. Berani main serong, cuma ditinggal seminggu aja langsung main serong. Dasar buaya darat bau rawa. Aduh, piye ki? Bisa-bisa Suki dilabrak bisa-bisan ini. Aduh. Pak Heru bisa aja. Nggak boleh gitu, Pak. Loh, nggak boleh gimana? Emang begitu sifatnya. Emang antik istri saya itu. Hah? Tahu nggak istri saya kenapa suka sama saya, naksir sama saya apa? Hah? Karena saya sutradara. Dia bangga banget bisa pacaran sama sutradara. Bangganya karena? Ya mungkin bangganya karena saya bisa kenalin dia itu sama artis-artis terkenal seperti Meremblina, ya kan? Dude Herlino. Ya masih banyak lagi lah artis yang saya kenalin. Dia itu suka banggain diri dia sendiri gitu loh, kalau dia itu kenal artis. Yo, aku juga, Pak. Kalau kenal banyak artis, terus bisa deket, pasti bangga banget aku. Bukan itu masalah kamu ini gimana sih? Masalahnya itu ya, setelah dia jadi istri saya, dia itu suka cemburu sama perempuan yang saya sutradarai. Jadi pusing kan? Ya kan? Oh, yo itu pasti karena istri Bapak cinta mati sama Bapak. Harusnya bersyukur toh, kok malah jadi pusing. Iya juga sih. Tapi masalahnya gimana nggak saya pusing? Kalau dia cemburunya hanya di rumah aja ya nggak apa-apa. Masalah ini suka datang ke lokasi syuting. Kebetulan saya lagi ngobrol sama artis-artis itu, ya kan? Dia langsung labrak. Pusing lah saya, ya kan? Dilabrak? Iya. Waduh, kalau aku dilabrak juga, piye Pak? Enggak. Kamu nggak usah khawatir. Ya tenang aja, istri saya itu lagi keluar kota 1 minggu. Lagi jengukin ayahnya sakit. Oh, iya Pak. Gak apa kan? Iya Pak, awas nanti nabrak. Oh iya, sorry.
Gimana bojone ndak cemburu? Wong Pak Herunya genit gitu. Bayan, aku pamit pulang ya. Yo, hati-hati. Ya wes, Mbak. Bilang sama Sukila. Nanti kalau Mas Bagong gajian pertama, Mas Bagong mau ngajak Sukila makan siang juga, Mbak, di restoran kayak orang-orang Jakarta itu. Jadi? Jadi apa sih Tante Dari? Ya jadi tolong dijawab pertanyaan saya. Pak Heru kemana? Makan siangnya sama siapa? Masa kamu nggak tahu? Apa Toki? Mas Bagong mikir kok. Aku kime pulang loh, Mbak. Yaudah, pulang sana. Woi. Jawab. Kamu nanti ya, kalau udah punya suami ganteng nih, kamu jangan kayak istri saya, cemburuan begitu. Oh, jadi Pak Heru ini ganteng ya? Katanya sih begitu kalau kata orang. Maaf. Aduh, kenapa bisa istriku ada di sini? Mana gue bawa Suki lagi? Bisa gawat ini. Suki bisa jadi sasaran kemarahannya. Aduh, ya Allah. Ini ada-ada aja ya. Aduh. Repot jadi begini banget sih, apes banget. Pas ngundurin jadi cari kok jadi begini ya. Ini Sukila sama Mbak Yayan ya. Ya Allah, jangan gak ada hormat-hormatnya sama sekali sama aku. Sakit nih. Ano, foto Pak? Enggak, apa? Tiba-tiba istri saya ada di situ. Hah? Padahal kan 2 hari lagi baru pulang. Yang itu? Iya, kalau dia tahu saya sama kamu bisa langsung dilabrak masalahnya itu. Waduh. Iya iki Pak. Gimana ya? Yowes, aku turun aja ya Pak. Aku juga takut kalau dilabrak istri Bapak. Aku turun ya. Nggak apa-apa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Bilangnya nyutradarain, bilangnya lagi syuting, kejar tayang. Nggak ada. Dia nih cari-cari dari tadi. Waduh, bakal terjadi perang dunia ketiga nih. Kasihan Rasuki kalau sampai dilabrak istrinya Bang Heru. Aduh, bisa-bisa rambutnya dijambak-jambak. Aduh, piye iki? Pasti dilabrak iki Suki. Pokoknya aku udah bisa tinggal diem sebagai kakaknya Suki. Kalau sampai Suki dilabrak, aku pasti pasang badan belain Suki. Nah, wong dia ndak salah kok. Dia kan diajak makan, bukan diajak pacaran.
hari lagi. Bohongin papa, kangen sama papa ya. Iya kan? Mir. Apaan sih? Kamu nyari apa? Oh, aku Mas apes Bagong, banget. Mas. Tuh. Mas. Manggil-manggil siapa ya? Mas Bagong. Perasaan sepi. Tuh, masa siang-siang gini makhluk halus. Mas Bagong. Tuh, pas banget ya aku habis kesandung ketemu setan. Tuh, mana suaranya serem banget lagi. Mas. Serem banget ya. Mas Bagong. Kamu tadi. Iya. Mas Bagong. Iya. Anterin Suki makeup yuk. Make up ya, Dek. Iya. Kalau kasih syuting, Dek. Iya. Yuk. Ayo, Dek. Akhirnya kamu menyadari betapa sucinya cinta Mas Bagong kepadamu, Dek. Iya, Mas. Iya. Iya. Mam, cari apa dalam mobil? Gak ada apa-apa. Cari apa, Ma? Cari apa? Hah? Udah ngaku aja deh. Papa makan siang barusan sama siapa? Hah? Sama cewek-cewek artis-artis cantik itu kan? Iya kan? Papa itu yang benar makan siang. Tadi sama Pak Henry, produser aku. Alhamdulillah. Loh, Suki di mana ya? Kok nggak ada? Pak Hendrik apa? Hendrita. Mana ada Hendrita? Sama produser, Ma. Ya kan? Papa itu gak akan genit kok. Tenang aja, Mama percaya. Ya kan? Oke? Kangen sama Papa ya. Akhirnya lunas juga kangen sama Papa. Apaan sih, Nggak usah baik-baikin kayak gitu deh. Udah ngaku aja sih, susah amat. Kemana tadi makan siang sama siapa? Gak sama siapa-siapa, sama produser. Ya kan? Di lokasi syuting gak ada. Karena makan siang. Oke? Ya habis bilangnya sama Mama katanya kejar tayang syuting apa. Mama cari kesini nggak ada. Kalau emang kejar tayang harusnya standby di sini dong. Dipanggil sama produser harus siap kan, Bu? Awah. Lah, Sukinya mana, Bang? Jangan-jangan. Jangan-jangan kenapa? Masuk bagasi, Bang. Emangnya oleh-oleh lah Suki masukin bagasi. Ya kali aja, Bang. Udah. Lu kerja kenapa? Dari tadi ngegayem, makan minum. Kerja sono. Iya, Bang. Iya, buruan. Iya. Pak Slamet, kerja buruan. Iya, ini udah mau kerja. Ya wis, aku jalan dulu lah. Ma, tolong dong, Ma, ya. Jangan bikin malu Papa, oke? Wibawa Papa itu hilang, tau nggak? Depan kru, depan pemain. Gak usah begini-begini amat, kenapa sih? Ya bisa Papa juga sih yang bikin Mama kayak gini, tahu nggak? Suka genit-genit sama perempuan, main perempuan, tuh artis cantik. Pasti Papa deket-deketin kan? Ternyatanya apa? Hah? Begitu nggak Papa? Enggak kan? Sekarang pakai ngapain sih bohongin Papa? Katanya 3 hari lagi. Tiba-tiba datang ke lokasi syuting. Kangen ya? Hah? Kangen. Mama sengaja lah buat ngetes Papa. Mama mau nyaksiin sendiri Papa itu kalau kerja tuh kayak gimana. Genit nggak sama perempuan, main perempuan apa enggak. Mama kan harus tahu dong. Setelah tahu, oke kan? Nggak apa-apa kan? Wah, udah mau pulang aja.
yakin mau pulang? Iyalah, pada stres di sini. Nah, gitu dong. Mendingan tunggu di rumah aja. Beneran mau pulang? Kok senyum-senyum gitu sih? Hah? Senang Mama mau pulang. Jadi biar bisa bebas, nggak ada yang ngawasin. Asik tuh sama cewek-cewek, iya? Jangan seuzon terus, kenapa sih? Papa itu senang itu kenapa? Karena bisa lunas kangen sama kamu. Nggak perlu nunggu 3 hari. Hah? Bang, lu dah. Males ah, udah Mama pulang aja. Di Tosuki. Walah Suki. Ya ampun. Mbak Yayan, dari tadi di sini? Pade, Suki, Pade. Mana? Oh, alhamdulillah. Ya Allah, selamat. Ya, selamat jenenganku dong Mbak Yayan. Iya, Pade. Aduh. Alah. Makasih loh Tequila. Iya. Gue seneng banget loh ini. Ya Allah. Sudah? Aman. Loh, Dek, kok sudah lagi tuh, Dek, lagi? Sudah, Mas, cukup. Biar itu jadi kenangan aja buat Mas. Nah, terus, Dek? Ya wes gitu saja. Jadi kalau nanti Mas pulang kampung bisa Mas ceritakan ke anak istri. Anak istri siapa ya? Yo anak istri Mas. Kita kan maksudnya yuk. Bukan, anak istrinya Mas Bagong. Anak istriku siapa? Udah tahu, pokoknya bukanlah Suki. Dadah. Baru mau seneng. Apes banget ya aku di sini. Suki.